Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk love life kamu ya di bulan Maret. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di Berandai ataupun di Studio Channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Ya. Dan ingat, ini energinya bisa kebolak-balik ya, karena melihat dari dua sisi. Ambil saja yang resonate buat kamu. Oke, di sini ada new love, wow. Ada cinta baru, sepertinya ada orang baru nih yang memasuki kehidupan kamu ya. Ada tawaran cinta baru yang datang ke dalam hidup kamu ya. Kalau ini belum berarti segera ya. Dan aku rasa cinta baru kamu ini benar-benar bisa memenuhi perasaan kamu ya. Namanya orang bisa jatuh cinta, berbunga-bunga kayak gitu. Dan di sini ada wedding, wow. Orang ini punya potensi ya. Punya potensi untuk menikah bersama kamu atau hubungan jangka panjang. Dan ada getting to, oh ya bener ya, ini kamu ini pertemuan dengan orang ini nih bisa saja di ini ya, melalui temen atau dikenalin gitu ya, tapi bisa juga enggak. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Orang ini ingin dekat dengan kamu atau ingin mengenal jauh ke kamu gitu loh ya. Seperti itu. Ini ada yang cepat, ada yang enggak. Ya, nanti kita lihat lagi dari kartu tarotnya. Di sini aku ngerasa ada yang cepat, ada yang enggak. Maksudnya ada yang cepat nih gini. Kalau kamu dikenalin sama seseorang ya, entah teman kamu, makanya tadi gue bilang mungkin ada beberapa yang dikenalin teman, saudara atau siapapun. Itu tuh niatnya tuh udah pasti, udah jelas orang ini pengen menikah. Jadi bisa saja kamu itu kayak dijodohin kayak gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi kamu akan bertemu dengan jodoh kamu ini. Kamu punya potensi menikah dengan orang ini. Seperti itu. Ya, orang ini nggak mau pakai lama istilahnya kayak gitu. Karena dia memang cari pasangan di sini. Ya, tidak mau kayak pacaran gitu, enggak. Aku rasanya sih kayak gitu karena di sini ada wedding. Gitu. Ya. Jadi orang yang apa ya? Dia sama kamu, mengenal kamu, tapi nggak berkenalan lama gitu loh ya. Kayak dia percaya namanya apa ya? Namanya takdir gitu ya. Maksudnya gimana ya cara ngejelasinnya gini. Ketemu sama kamu, dijodohin, lihat ketemuan gitu ya, sama-sama suka, sama-sama mau, ya udah langsung. Nah istilahnya tuh kayak gitu, ya. Jadi orang yang nggak berpikir panjang gitu, karena memang niatnya dia ini cari pasangan gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi ketika mungkin pertama kali kalian memang sama-sama dikenalin, sama-sama mau gitu ya, ya kalian langsung gitu. Karena kamunya sendiri juga sama, biasanya kalau ketemu orang seperti ini tuh dua-duanya ini sama gitu, memang menginginkan hal itu gitu ya. Kamu pun juga cari pasangan yang langsung gitu ya, nggak mau pakai lama gitu ya, nggak berpikir panjang gitu ya. Ya namanya jodoh kan ya, memang ada kadang-kadang tuh memang ada yang dari situ ya, dari dikenalin atau langsung dijodohin, jadi itu ada gitu. Tapi ada beberapa orang yang nggak seperti itu juga gitu ya. Ada beberapa orang yang percaya dengan proses gitu, nggak langsung seperti itu gitu ya. Setiap orang kan punya jalannya masing-masing ya kayak gitu. Dan di sini kamu itu yang tipe yang langsung gitu ya, yang langsung gitu ya. Ketika dikenalin, dijodohin, sama-sama suka, mau, ya udah langsung kayak gitu di sini. Aku rasa tuh seperti itu di sini. Jadi cepet gitu loh ya, nggak pakai lama. Pacaran kamu mungkin belakangan gitu ya, istilahnya tuh gitu. Atau mungkin ini aku juga ada ngerasa di sini kalian ini tipe-tipe orang yang apa ya? Dibilang kuno sih nggak juga ya. Ya pokoknya aku nggak bilang kamu kuno ya. Tapi istilah di masyarakat ya yang aku pakai ini gitu ya.
Jadi jangan salah sangka gitu ya, jangan salah tafsir nantinya gitu. Yang umum tuh kayak gitu ya. Jadi kamu itu nggak pernah, mungkin kamu sendiri juga nggak pernah pacaran, nggak pernah neko-neko kayak gitu ya. Jadi kayak langsung jadian gitu loh ya, seperti itu. Nah pasangan kamu ini mungkin juga sama, atau sebaliknya pasangan kamu ini yang seperti itu gitu ya. Orangnya nggak neko-neko, jadi langsung jadian, langsung nikah. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Sesuaikan aja di sini ya. Gitu. Yang jelas di sini nggak pakai lama. Coba kita lihat. Ada the high priestess. Oke, di sini ada the high priestess tuh kan. High priestess ini orangnya tuh nggak neko-neko gitu ya. Ya kalau di dalam kalau kita katakanlah orang yang agama itu ya, orang yang beragama itu orang yang agamis banget gitu ya. Mungkin kalau kamu perempuan ya kamu tipe yang pakai jilbab, pakai tudung gitu ya, pokoknya nggak aneh-aneh gitu, dan kamu itu nurut banget kayak gitu, kesannya tuh kayak gitu. Jadi ketika kamu dijodohin itu langsung mau gitu ya, seperti itu. Tapi bisa pasangan kamu ya, sesuaikan aja, bisa vice versa di sini gitu ya. Jadi nggak neko-neko gitu, jadi bisa dibilang orang suci lah, nah katakanlah seperti itu gitu ya, nggak neko-neko gitu ya. Jadi kalau ingin sama orang itu ya ini, makanya kayak tadi gue bilang dijodohin, dikenalin sama-sama mau langsung jadi kayak gitu. Nah tipe-tipe seperti itu gitu. Kemudian di sini ada Three of Swords ya. Apa istilahnya di sini aku ngerasa ada energi masa lalu ya yang ada di sini. Ada energi masa lalu. Three of Swords ini kalau di yang aku bilang yang di awal tadi ya, yang tipe pertama tadi, yang apa istilahnya option yang pertama tadi ini menandakan melalui orang ketiga gitu, karena Three of Swords jadi kayak melalui orang ketiga gitu ya, kayak seperti yang tadi dijodohin kayak gitu ya, melalui ada orang tengah gitu. Nah tapi di sini aku juga ngerasa ada energi masa lalu ya, energi masa lalu yang dimana seseorang ini dulu pernah menyakiti hati kamu, dan hubungan kamu ini kayak ngegantung abu-abu kayak gitu loh, nggak jelas ya. Ini pasangan kamu sendiri, mungkin kamu sudah menikah dengan dia, pasangan pernikahan kamu sendiri. Kalau belum menikah mungkin ada kayak akan nikah gitu loh dulu ya, sempat akan nikah, hampir nikah ya, mungkin sudah tunangan gitu tapi nggak jadi gitu ya. Ada new love ini, dia ini kayak orang yang ingin memperbaiki hubungannya lagi, memulai lagi dari awal ya, membawa energi baru gitu, dan dia akan nge-treat kamu dengan cara yang baru seperti itu. Oke. Ada koneksi spiritual di sini tuh. Dia menyesal di sini, ada penyesalan yang dia rasakan, ada rasa bersalah ya, ada rasa kecewa ya ketika ingat kamu gitu ya. Hubungannya kan jadi seperti ini gitu ya. Ada penyesalan yang dia rasakan karena menyakiti kamu. Kamu merasa sangat-sangat kecewa di sini. Bisa kamu ini dikhianati ya sebelumnya, ada orang ketiga di sini antara kamu dengan dia gitu, tapi dia akan melepaskan orang ketiganya ini gitu, dan dia akan memilih kamu. Ada pernikahan tuh. King of Pentacles ini tipe-tipe orang yang sebenarnya nih bisa dibilang orang ini tuh orang yang bertanggung jawab ya kalau dari segi materi gitu. Juga bisa dibilang orang yang cukup setia juga terhadap pernikahan ya, atau terhadap hubungan. Hanya saja kesetiaan dia itu kadang-kadang bisa berubah karena ada problem ya. Kalau nggak problem ya mungkin namanya orang ya, kadang-kadang dia bisa kehilangan dirinya untuk sementara waktu gitu, ketika Tuhan itu ingin mengajarkan sesuatu gitu ya. Sebenarnya dia ini tipe orang yang setia kok ya. Atau mungkin orang ketiga ini hadir setelah kalian konflik gitu ya, setelah kalian jeda, bisa juga seperti itu ya. Hanya saja di sini aku ngelihat orang ini tipe orang yang sangat bertanggung jawab, atau ini energi dia nantinya ya, energi dia nantinya yang dia akan lebih setia sama kamu gitu. Kalau sebelumnya dia di sini ada Three of Swords dengan High Priestess, dia punya seseorang yang lain gitu ya, punya menjalin hubungan cinta segitiga, jadi kayak kurang setia, kurang kesadaran kayak gitu ya, kurang berspiritual kayak gitu, spiritualnya kurang gitu. Nah di sini ketika dia ada jarak atau jeda dengan kamu,
ada kesadaran dia, karena High Priestess ini juga menandakan kesadaran ya, dia lebih sadar, dia lebih spiritual, dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan karena ada rasa kecewaan dia rasakan, sakit hati yang dia rasakan, entah ini ada kaitannya dengan orang ketiganya, bisa yang dimana orang ketiganya telah ngecewain dia, bisa juga gitu ya, makanya dia sadar di sini gitu. Ya, apapun itu yang jelas di sini ada kesadaran dia, makanya dia jadi menyesal. Di sini telah kehilangan kamu, telah menyakiti kamu. Karena di sini juga ada married ya, wedding gitu loh. Nggak seharusnya dia bersikap seperti itu karena hubungan ini sudah diberi pernikahan gitu. Ya, atau mungkin dianya terlalu ego, gengsi sebelumnya gitu ya. Kurang menjalankan tanggung jawab dia dengan baik, bisa juga ya. Tapi memang aku lihat di sini untuk beberapa orang sih ada orang ketiga di sini ya, gitu. Di sini Five of Cups, Three of Swords, dan The High Priestess ini ada orang ketiga. Oh yes, di sini ada Death. Sempet kamu nggak ada komunikasi di sini sama orang ini, sempet hubungan kamu mau berakhir dengan orang ini, berpisah dengan orang ini, tapi orang ini ada transformasi. Ya, ada perubahan, ada transformasi. Makanya tadi gue bilang kalau sebelumnya dia tipe orang yang bukan setia gitu, atau sebelumnya memang dia menyakiti kamu, mengkhianati kamu, ini dia sudah sadar ya, dia akan jadi orang lebih setia di sini, setia, bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap hubungan seperti itu. Orangnya sudah berubah di sini, transformasi ya, ada transformasi diri melalui rasa sakit hati, kecewa ini. Aku nggak tahu apa yang menyadarkan dia, yang jelas di saat dia merasa terluka di sini, hatinya tersakiti di sini, ada timbul penyesalan yang dia rasakan gitu, kayak keinget saat dia nyakitin hati kamu gitu. Oke, makanya orang ini ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, memulai lagi gitu. Seperti itu. Oke. Dan di bottomnya di sini ada Four of Swords. Yes, ini hubungan yang sudah diberi pernikahan ya. Aku rasa untuk beberapa orang memang sudah menikah ya, kamu dengan dia ini. Gitu, sempat ada problem di sini dan mungkin kamu dengan dia ini sama-sama menyembuhkan ya, atau memulihkan diri gitu, karena nggak ada komunikasi, nggak ada kontak gitu. Tapi hubungan kamu belum putus ya. Di sini lihat ya. Ini ada tali dan ini mau putus gitu ya, tapi dia belum putus gitu loh ya, jadi belum benar-benar putus gitu, kesannya sudah berakhir tapi belum benar-benar berakhir. Di sini hubungan ini ingin makanya dia ingin ada awal baru di sini, memperbaiki hubungannya dengan kamu tuh ya. Dia akan datang lagi ke kamu, memberikan cinta atau tawaran cinta di sini. Three of Pentacles di sini, membangun lagi hubungannya dengan kamu, ingin bekerja sama di dalam hubungan kayak gitu ya. Selama ini mungkin kalian saling diem ya di sini, mungkin dia juga sering mandengin foto kamu, liatin foto kamu kayak gitu ya, atau mungkin melalui sosial media kamu, dia sebenarnya selama ini nunggu kabar kamu kayak gitu. Karena ada ego, gengsinya dia nggak maju-maju ke kamu, nggak cari kamu, nggak ngubungin kamu gitu ya, diam di sini. Tapi dia banyak refleksi juga, menyembuhkan dirinya ya, karena ada transformasi di sini gitu. Ada sesuatu yang membuat dia tuh berubah atau merubah dia gitu. Oke. Seperti itu. Untuk zodiak dia di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke. Kalau yang kamu dijodohin ini memang ya, dia memang King of Pentacles ini tipe orang yang sudah mapan ya, sangat mapan gitu. Dan dia kayak orang yang nggak mau kecewa di sini ya. Nggak mau kecewa, atau dia dulunya pernah kecewa ini, yang dealing dengan kamu ini. Dulunya pernah kecewa, dulunya pernah sakit hati, dulunya pernah patah hati, atau dulunya mungkin orang ini pernah menikah, bisa, nggak semuanya, beberapa aja. Dulunya mungkin dia pernah menikah atau hampir menikah gitu ya. Seperti itu, karena aku ngerasa dengan adanya Four of Swords ini, dia ini pernah mengalami kekecewaan ya, gitu. Yang jadi pasangan kamu ini untuk beberapa orang pernah mengalami kekecewaan, sehingga ketika dia ingin cari pasangan lagi itu
Dia ingin yang serius gitu, nggak mau pakai lama gitu. Apalagi di sini King of Pentacles ini juga orangnya sudah berumur gitu ya. Memang yang dia inginkan tuh cari pasangan gitu. Udah mapan ya, mungkin kayak rumah, apa karir, uang itu sudah ada gitu loh. Ya, bisa untuk beberapa dari mereka itu pernah ditinggal pasangan ya. Bisa ditinggal mati di sini oleh pasangannya, sesuaikan aja. Tapi bisa juga memang hubungan dulu itu berakhir gitu ya, entah dia pernah bercerai atau memang pernah merasakan cinta yang sedalam-dalamnya sama seseorang tapi ditinggalkan, dikhianati, dikecewakan, bisa juga ya, sehingga dia nggak mau bisa kayak nggak mau pacaran lagi atau nggak pakai lama gitu loh ya, seperti itu. Makanya ketika dia dikenalin sama kamu atau kayak ya dicariin, dijodoh-jodohin gitu, dia ketika ngelihat oke, sama-sama mau, sama-sama ngeklik, ya udah ayo langsung nikah. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, dia mau cari yang serius seperti itu. Oke, ini saja ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.